love. And when we find problems, we build solutions. Because a playful mind sees the world not as... Lego adalah perusahaan pembuat mainan terbesar di dunia. Perusahaan ini mampu membuat miliaran mainan bata setiap tahun yang bernilai lebih dari 40 miliar US dollar. Dan ternyata semuanya berawal dari seorang tukang kayu yang berusaha untuk merawat keempat putranya setelah istrinya meninggal dunia. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia menggunakan bengkelnya untuk membuat mainan kayu sampai bengkelnya terbakar sebanyak 3 kali. Siapa dia? Perkenalkan, Ole Kurt Christiansen. Pada tahun 1891, Ole lahir di sebuah desa bernama Vilskov di Denmark. Meskipun dia adalah salah satu dari 13 anak yang keluarganya miskin, dia berhasil mendapatkan pendidikan dasar. Yang kemudian hari, ia menjadi pekerja magang pada kakak laki-lakinya, Christian, dan belajar ilmu pertukangan. Ole langsung tertarik pada kerajinan itu dan bekerja sebagai tukang kayu selama beberapa tahun. Pada akhirnya, ia menabung cukup banyak uang untuk membuka bengkelnya sendiri di Billund. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan cinta hidupnya, Kristin Sorensen. Setelah menikah, kehidupan dimulai dengan awal yang bahagia. Mereka menyambut 3 orang putra selama beberapa tahun ke depan dan ingin mengembangkan bisnis mereka. Namun, sebelum mereka bisa mencoba, kesempatan itu direnggut. Suatu hari, anak-anak Ole secara tidak sengaja membakar tumpukan serpian kayu. Bengkel dan rumah keluarga Ole pun terbakar. Untungnya, keluarga ini selamat. Mereka membangun kembali bengkel dan kemudian menyambut anak keempat. Namun beberapa tahun kemudian, tragedi kembali terjadi. Depresi besar melanda dan Ole kehilangan bisnisnya. Dan pada tahun yang sama pula, Kristen, istri dan cinta hidup Ole pun meninggal dunia. Menjadi duda dalam pengangguran, Ole berjuang untuk membesarkan keempat putranya seorang diri. Baru setelah ia memutuskan untuk memanfaatkan kayu sisa miliknya, peruntungannya berubah, yang dimana ia harus mengambil resiko kehilangan segalanya. Suatu hari, Ole menggunakan kayu sisa untuk membuat mainan baru untuk anak-anaknya. Setelah melihat betapa bahagianya mereka, ia mendapatkan ide bisnis baru. Dengan banyak orang yang berjuang dari depresi besar, Ole berpikir mainan murah pasti sangat diminati. Segera, Ole dan salah satu putranya, Gottfried, mulai bekerja. Mereka membuat pernak-pernik kayu, mobil-mobilan, dan binatang. Meskipun mainannya menjadi populer dan Ole kembali menemukan gairah dalam pekerjaannya, ternyata itu tidak cukup untuk mempertahankan bisnisnya. Bahkan, bisnisnya sempat mengalami kebangkrutan. Saudara-saudara Ole pun tidak bisa berdiam diri untuk duduk dan menonton. Jadi mereka menawarkan bantuan dengan satu syarat. Kamu harus berhenti membuat mainan dan mendapatkan pekerjaan yang pasti. Kalian tahu jawaban Ole? Ole dengan tegas menolak tawaran mereka. Sebagai gantinya, ia terus maju dengan membangun bisnis barunya. Dia menolak mengambil jalan pintas dan berpegang teguh pada mutu pribadinya. Hanya yang terbaik, yang layak. Akhirnya, tersebarlah kabar bahwa bengkelnya membuat mainan kayu dengan kualitas terbaik. Suatu hari, seorang pria dari luar kota memutuskan untuk melihatnya sendiri. Dia adalah seorang pedagang grosir dari Fredericia yang terkesan dengan mainan buatan Ole. Sebelum pergi, ia memesan pesanan besar untuk menjualnya di dalam banyak toko pada saat hari liburan. Ini akan menjadi Natal menyenangkan yang bagus tahun ini, pikir Ole dalam hati. Untuk menyelesaikan pesanan tersebut, Ole memperkerjakan kembali semua pekerja yang terpaksa dia berhentikan selama depresi besar. Mereka bekerja siang dan malam untuk memastikan mainan-mainan itu bisa tersedia tepat waktu. Namun, tiba-tiba mereka diperintahkan untuk berhenti. Kami dalam masalah besar, kata Ole kepada Gottfried. Dalam sebuah surat yang dikirim melalui pos, pedagang grosir dari Fredericia memberitahu Ole bahwa dia mengalami kebangkrutan dan tidak bisa lagi membeli mainan yang dipesannya. Apa yang akan kamu lakukan, ayah? Bagaimana dengan Natal? Kita bahkan tidak mampu membeli makanan, tanya Gottfried. Aku akan melakukannya sendiri, Ole bersikeras. Aku akan berkeliling menjual mainan. Ole bukanlah seorang penjual yang hebat, tapi dia berhasil menjual semua mainan dan membeli banyak makanan untuk Natal. Meskipun bisnis baru Ole dimulai dengan awal yang sulit, setiap tantangan membuktikan ketika ada kemauan, pasti ada jalan. 2 tahun setelah Ole memulai bisnis pembuatan mainan, sayangnya penjualannya belum juga meningkat. Jadi, Ole memutuskan untuk membuat nama yang menarik untuk menarik pelanggan baru. Dia akhirnya memilih nama Lego. Nama ini terinspirasi dari frasa bahasa Denmark Leg God yang berarti bermain dengan baik. Dia kemudian menemukan Lego mirip dengan bahasa Latin yang berarti saya menyusun.
Ide Ole berhasil dan membantu bisnisnya berkembang hingga mampu membuat 42 mainan yang berbeda. Namun beberapa tahun kemudian, tragedi terjadi kembali. Jerman menginvasi Denmark dan menyebabkan banyak orang yang mengalami kesulitan keuangan. Lebih buruk lagi, sejarah terulang kembali. Kesulitan keuangan Ole sendiri diikuti oleh kebakaran yang menghanguskan bengkelnya hingga rata dengan tanah. Semua gambar dan modelnya hancur. Ole mulai kehilangan harapan. Semua yang telah ia kerjakan hilang dalam semalam. Namun, rasa tanggung jawab atas anak-anaknya dan para pekerja menginspirasinya untuk memulai kembali. Sejak saat itu, ia terus memperhatikan peluang baru apapun. Suatu hari, Ole melakukan perjalanan ke Copenhagen untuk menghadiri sebuah pameran dagang. Di sana, ia menemukan sebuah mesin cetak plastik. Itu adalah penemuan baru yang didorong oleh produsen yang ingin membuat produk alternatif yang murah selama Perang Dunia Kedua. Ole pun tertarik dan memutuskan untuk membelinya. Banyak penjual mainan yang mengatakan ini adalah risiko yang besar, karena mereka percaya anak-anak tidak akan pernah mau bermain dengan sesuatu yang terlihat murahan seperti plastik. Namun Ole terinspirasi oleh sebuah mainan plastik yang pernah ia lihat sebelumnya. Mainan itu disebut Kiddie Craft. Ole percaya bahwa mainan plastik memiliki potensi dan memutuskan untuk membuatnya sendiri. Mainan ini awalnya disebut bata pengikat otomatis dan kemudian berganti nama menjadi Lego Bricks. Sayangnya, para penjual mainan itu benar. Anak-anak tidak tertarik dan menemukan bata ini sulit untuk dimainkan dan tidak saling menempel satu sama lain dengan baik. Namun, ada sesuatu yang mendorong Ole untuk terus mencoba. Sementara itu, Godfred sedang berada di Inggris menghadiri sebuah pameran mainan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Troll Peterson yang merupakan kepala pusat perbelanjaan besar. Saat mereka berbicara tentang industri mainan, Trolls mengungkapkan kekecewaannya. Tidak ada sistem di mainan apapun, katanya kepada Godfred. Godfred tidak mendebatnya, sebaliknya, ia mendengarkan dan mulai berpikir tentang bagaimana Lego bisa menghadapi tantangan tersebut. Kita harus menerapkan sistem, Godfred berpikir sendiri. Anak-anak hanya ditawarkan solusi yang sudah jadi pada mainan-mainan selama ini. Mereka membutuhkan sesuatu yang berbeda yang akan memperkuat imajinasi dan kreativitas mereka. Selama beberapa bulan ke depan, Lego akhirnya meluncurkan sistem in play. Itu berisi 28 set yang berbeda dan 8 kendaraan mainan. Mereka dirancang berdasarkan prinsip bahwa semua blok harus saling mengunci dan saling terkait. Beberapa tahun kemudian, Ole dan Godfred membuat kemajuan dengan meningkatkan desain bata. Mereka mematenkan desain tiang dan tabung yang memungkinkan anak-anak untuk mengambil bata bersama-sama tanpa harus terpisah-pisah. Anak-anak pun ketagihan dan penjualan pun meningkat. Namun di saat yang sama, kesehatan Ole menurun. Hanya 1 bulan setelah desain baru diperkenalkan, Ole mengalami serangan jantung dan meninggal dunia saat berusia 66 tahun. Godfred sekarang bertanggung jawab atas perusahaan dan meneruskan warisan ayahnya. Tapi, pertama-tama dia harus menanggung cobaan yang sama. 2 tahun setelah Godfred mengambil alih Lego, lagi dan lagi sejarah terulang kembali. Gudang mainan kayu perusahaan itu disambar petir dan terbakar. Godfred harus membuat pilihan, membuang kayu untuk selamanya atau melanjutkannya dengan plastik. Dia memilih yang terakhir. Itu bukan keputusan yang mudah. Godfred dan saudara-saudaranya terlibat dalam banyak perselisihan. Dia kemudian membeli saham mereka dan menjadi pemilik tunggal Lego. Tahun itu, Godfred memutuskan untuk membawa bisnisnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia membeli tanah di sebelah utara Billund dan membangun sebuah bandara. Tujuannya adalah untuk membuatnya lebih mudah untuk membawa Lego global dan mempermudah mitra bisnis untuk berkunjung. Hanya 1 tahun berselang, Lego diimpor ke AS. Setelah itu, Godfred membuktikan bahwa dia lebih dari sekedar mampu melanjutkan warisan ayahnya dengan membuka taman hiburan dan meluncurkan buku petunjuk dan figur Lego. Pada awal 1990-an, Lego menguasai hampir 80% dari pasar. Penjualan meningkat pada tingkat 2 digit sementara industri lain hanya berkisar di angka 4%. Menjelang akhir tahun 90-an, mereka menghasilkan miliaran penjualan pertama mereka dan mulai melisensikan mainan mereka. Pertama untuk Star Wars dan kemudian Winnie the Pooh. Saat ini, Lego adalah perusahaan mainan terbesar di dunia dan dia mampu mengalahkan Hasbro dan Barbie. Banyak yang memuji kesuksesan perusahaan ini karena kekuatan Ole dan Godfred untuk membangun kembali lagi dan lagi dengan ketekunan. Hidup adalah sebuah anugerah, tetapi hidup lebih dari sekedar itu. Hidup adalah sebuah tantangan, kata Ole. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang tukang kayu dan putranya selamat dari kebangkrutan dan 3 kali kebakaran yang mampu mengubah sebuah bengkel kecil menjadi perusahaan bernilai $40 miliar.
Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk perjalanan kisah-kisah lainnya.